Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada sore hari yang indah-indah kita kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan, baik jemaat Tuhan yang mengikuti secara onsite maupun secara live streaming. Untuk itu kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa kami di surga, buat kemurahan-Mu, buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat ini Bapa, kami ada di hadapan-Mu, kami ada di hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan dan mengagungkan akan kebesaran-Mu. Engkaulah Bapa yang baik, Engkaulah Tuhan kami yang tetap setia dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami, langkah-langkah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk meninggikan dan mengagungkan akan Engkau, menyembah akan kekudusan. Layakan setiap kami Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari yang indah ini. Baik kami sebagai jemaat, sebagai pemimpin pujian, singer, usher, pemain musik, lebih-lebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tumbuh di dalam hati dan pikiran kami, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jadilah firman-Mu itu Tuhan pelita dalam perjalanan kami, pelita di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi tubuh dan jiwa raga kami. Pakai hamba-Mu Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan urapan yang daripada Engkau, sehingga isi hati Tuhan itu tersampaikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Ibadah kami pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan penguasaan-Mu Tuhan. Sekeliling kami Engkau tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau pertaruhkan malaikat-Mu Tuhan berjaga-jaga atas kami, sehingga perjalanan daripada acara ibadah kami pada sore ini Tuhan berjalan dengan baik. Dan kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Dia Tuhan yang layak disembah, Dia Tuhan yang layak dipuji. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan syukur kita bagi Tuhan. Naikkan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami. Tiada yang lain yang rela berkorban bagi kami. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari sekali lagi katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengan sungguh-sungguh katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kau rela berkorban bagi setiap kami, agar kami bebas, agar kami mendapatkan kemenangan. Haleluya.
Dia Tuhan yang berkorban bagi setiap kita. Dia Tuhan yang rela disalibkan bagi kita. Tiada Tuhan yang seperti Kau Yesus. Kau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Kau yang layak terima sembah kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Yesus. Kami sembah. Kami sembah Yesus yang haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur pada Tuhan. Kau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ya ralaba yanda ralaba 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 so. Ya ralaba yanda ralaba ralaba so. Yesus kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Mulia nama-Mu. Ya ralaba 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 syakana. Ya ralaba 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 so. Engkau yang kami sembah. Yesus. Yesus. Engkau besar, Engkau ajaib. Ya ralaba 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 so. Ya ralaba 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 so. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Engkau besar dan mulia. Engkau dahsyat dan agung Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Katakan terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan kita. Kita menyembah Tuhan kita. Dia Yesus yang layak ditinggikan. Dia Yesus yang layak diagungkan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Lebih lagi katakan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan.
layak diagungkan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Sekali lagi mari bersama katakan, ku tinggikan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau yang layak diagungkan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang mulia. Ditinggikan namamu, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya, kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Dia Tuhan yang layak ditinggikan, amin. Namanya siapa? Namanya Yesus, amin. Mari beri salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau katakan nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan namanya Tuhan, menara yang teguh.
kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama. Amin. Nama Yesus yang sanggup membebaskan setiap kita. Katakan segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Lebih lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa. Sekali lagi bersama katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Saya mau Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mengangkat tangan kita. Mari angkat tangan bro. Kita mau katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng setiap kita. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Katakan nama Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus kota benteng kita, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa nama Yesus di atas segalanya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Dia Tuhan yang menolong setiap kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan. Kita katakan, hanya Kau Tuhan penolong kami, yang selalu setia bersama kami, yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Engkau Yesus Tuhan kami. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong kami, yang selalu setia bersama kami. Hanya Kau Tuhan. Amin. Yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu
terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bersyukur, kami tahu kuasa-Mu yang terlebih besar dari yang lain-lain. Kami tahu janji-Mu tidak pernah terlambat menolong kami, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Tuhan yang selalu hadir di saat-saat paling gelap dalam hidup kami sekalipun. Engkau Tuhan yang selalu peduli pada kami. Karena itu pada malam ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu pertama di bulan September ini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu dari Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai 45. Di sini ada perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Saya baca ayat 35, Anda baca ayat yang ke-36, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-45. Siap? Oke. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Haleluya. Saya melihat banyak orang yang kepingin jadi pemimpin, banyak orang yang kepingin jadi
Seseorang yang berada dalam tingkat yang tinggi, dalam jabatan yang tinggi, saudara. Dan Anda bisa perhatikan ini juga terjadi dalam murid-murid, di tengah murid-murid. Setiap kali Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, tentang apa yang akan terjadi padanya, selalu akan datang perbincangan tentang kira-kira siapa yang akan lanjutkan kepemimpinan Yesus ini. Saudara perhatikan ini, di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 juga Matius mencatat tentang hal ini. Tapi saudara perhatikan, Yesus di ayat sebelumnya Anda bisa baca, dia memberitahukan pemberitahuan ketiga tentang penderitaan yang akan dialaminya. Dan saudara perhatikan, tidak lama setelah pemberitaan itu, ayat yang ke-35 kelihatan di sini mereka mulai berdebat, mereka mulai bertanya-tanya siapa yang kira-kira akan melanjutkan posisi Yesus kalau Yesus mati, saudara ya. Pertanyaannya ini yang herannya di ayat 35 Anda mungkin baca hanya Yakobus dan Yohanes yang datang. Tapi di dalam Matius firman Tuhan mencatat bukan cuma anak-anak ini, bukan cuma 2 orang muda ini yang datang, tapi juga mamanya yang ikut datang. Anda perhatikan dalam Matius mencatat itu saudara di dalam ayat yang keberapa? Ya, di dalam ayat yang ke-20. Di situ nggak lama setelah pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, Matius mencatat, datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Mungkin mereka mikir, kalau aku aja nggak mempan ini, kalau mamaku yang maju baru mempan ini gitu kan. Kalau aku aja mungkin Yesus nggak gitu nganggap, ini harus mama yang maju ini mak, mama lah bicara mak. Yesus sudah 3 kali loh bicara dia akan mati loh mak katanya kan. Nah mama lah yang maju ini sekarang, mama yang harus berjuang untuk kami. Saudara kadang-kadang kita anak-anak muda kan begitu, kalau dia nggak bisa dia terobos, semua cara dia terobos. Kalau dia gagal dia majukan mamanya gagal bapaknya nanti dimajukan saudara. Pokoknya dia berhasil, ini terjadi saudara. Haleluya. Lalu firman Tuhan mencatat Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus ini mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Menurut saya lembaga Alkitab ini terlalu halus, terlalu lembut mengatakan kalimat ini. Karena saya bisa lihat dalam kalimat-kalimat lain, kata-kata lain yang dalam bahasa Yunaninya dikatakan kami berkehendak. Ada beberapa hal saudara dan ini bisa saja menjadi satu kata yang memang penuh dengan ambisi yang keluar dari dalam seseorang. Mereka bilang, Guru, kami berkehendak, atau bisa saja begini saudara, kami putuskan hari ini supaya engkau kiranya mengabulkan, supaya engkau kiranya melakukan permintaan kami ini. Wow saudara, ini bukan minta saudara, ini bukan memohon tapi memerintah sebenarnya. Kadang-kadang dalam hidup kita jumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang datang kepada saudara bukannya memohon, bukannya meminta, tapi justru memberikan keputusan. Aku buat begini ya, kamu harus ikut gitu kan. Nah saudara, ini yang saya katakan, saya selalu katakan ambisi kadang-kadang bisa merusak relasi. Kalau ambisi Anda terlalu kuat, maka relasi dapat hancur. Pada waktu Yakobus dan Yohanes sampaikan ini, di antara murid-murid yang lain mulai heboh. Saya coba membayang-bayangkan, pasti segelintir bilang, Petrus, kok diam kau Petrus? Ini Yakobus Yohanes sudah bicara soal posisi. Kau kok diam Petrus? Biasanya kau yang paling ribut. Biasanya kau yang paling maju, paling vokal soal gini-gini. Kau kok diam Petrus? Tapi perhatikan jawab Yesus. Yesus pura-pura nggak tahu. Yesus menganggap, biarin aja aku ikut dulu permainannya, gitu kan? Yesus bilang apa di sini? Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Pertanyaan Yesus, jawaban Yesus, dia memakai kata yang sama. Di sebelumnya, kedua murid itu kata, Guru, kami harus engkau kiranya mengabulkan. Kata yang dipakai poieo. Artinya apa?
Aku ingin engkau berbuat, melakukan permintaan kami. Maka Yesus jawabnya seperti itu. Yesus katakan, apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu. Apa yang kamu kehendaki aku kerjakan bagimu. Yesus pakai apa yang mereka sampaikan. Yesus pakai jawaban yang sama. Makanya saya tadi katakan, lembaga Alkitab terlalu halus pakai kata mengabulkan. Karena mereka nggak minta agar Yesus mengabulkan. Mereka minta agar Tuhan berikan ini kepada kami. Kami putuskan agar engkau memberikan ini bagi kami. Wah saudara, kadang-kadang saya katakan kepada saudara, berhati-hatilah dengan apa yang kita minta. Karena kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang kita minta. Minggu yang lalu saya bicara tentang Roma pasal 12, di mana Paulus mengingatkan jemaat di Roma. Kalau ada yang diberikan karunia untuk memimpin, baiklah dia memimpin dengan segenap hati. Karena memimpin itu bukan pekerjaan yang mudah. Anda sebagai orang tua di rumah, sebagai bapak di rumah, Anda adalah pemimpin dalam rumah Anda. Ada mungkin di antara bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini yang adalah pemimpin di tempat usaha, pemimpin di kantor Anda. Saya percaya Anda mengerti apa dan betapa susahnya menjadi pemimpin. Karena akan ada orang-orang yang sejalan dengan Anda, ada orang-orang yang tidak sejalan dengan saudara. Ada orang yang mendukung saudara, ada orang yang berusaha menjatuhkan saudara. Kadang-kadang saudara kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya dalam permohonan doa kita, terkadang kita meminta kepada Tuhan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kita pakai untuk menghabiskan hawa nafsu kita, kedagingan kita. Dan Yakobus katakan apa? Doa yang dinaikkan dengan kedagingan tidak pernah akan mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melakukannya. Ayat 37. Lalu kata mereka setelah Yesus bertanya, perkenankanlah kami. Kata yang dipakai di sini didomi. Didomi itu artinya berikanlah pada kami. Bukan perkenankanlah lagi, tapi berikanlah pada kami. Duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak. Wow, saudara. Yang mereka minta bukan cuma sekedar duduk. Kalau sekedar duduk Anda dan saya semuanya akan duduk. Tapi di sini mereka bilang, Tuhan Yesus, berikanlah kami masing-masing satu kerajaan. Wow, saudara perhatikan ini. Bukan hanya sekedar duduk. Tapi berikanlah kami kursi pemerintahan kami masing-masing. Berikanlah kami singgasana kami masing-masing. Wow, ini ambisi yang luar biasa. Yang berani sekali dinaikkan, dimintakan kepada Yesus. Berani sekali. Berikanlah kepada kami kursi dalam singgasana-Mu kelak. Yang seorang di sebelah kanan-Mu, yang seorang di sebelah kiri-Mu. Jadi masing-masing kami ada di kanan dan kiri. Saudara mengerti maksud kanan dan kiri? Maksudnya adalah sebagai orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang menentukan nasib yang lain. Karena kami raja, kami di sebelah kanan dan kiri raja. Kami yang kalau ada apa-apa raja akan bertanya, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Ya, saudara mengerti maksudnya? Itu sebabnya mereka bilang, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Nah saudara, saya tadi berpikir-pikir, kenapa ya murid-murid yang lain marah kepada Yakobus? Di ayat 41 Anda bisa dengar, bisa baca ini. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Saya mikir-mikir, mungkinkah mereka marah karena apa? Mereka mikir, Yakobus, Yohanes, gak pantas yang kalian tanya itu. Gak pantas permintaan kayak gitu. Yesus kan masih ada, dia belum mati, dia belum terangkat ke surga. Kau minta seperti ini, kau juga masih hidup. Saya pikir gitu, tapi ternyata bukan seperti itu maksudnya. Karena apa? Mereka yang katakan Yakobus dan Yohanes, jangan minta seperti itu. Itu bukan hakmu, itu hakku. Jadi bukan karena mereka berusaha untuk mencegah kedua kawannya ini melakukan kesalahan. Tapi masing-masing merasa, oh enggak, kerajaan itu milik kami. Aku yang lebih pantas duduk di sebelah kanan. Aku yang lebih pantas duduk di sebelah kiri. Haleluya. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu enggak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?
Apa artinya cawan yang harus kuminum? Bukankah kita setiap minggu pertama di awal bulan kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama? Apakah ini? Oh, kalau ini kan kami tiap minggu juga melakukan perjamuan kudus di rumah. Ada orang yang bilang begitu mungkin. Setiap ibadah kami melakukan perjamuan kudus. Yang dimaksud bukan cawan yang ini. Cawan yang dimaksud adalah dalam arti yang penuh dengan sifat yang negatif. Artinya apa? Tentang penderitaan. Dapatkah kamu menanggung penderitaan seperti yang kutanggung ini? Karena cawan itu bicara tentang darah yang akan dicurahkan. Dan Yesus bertanya kepada mereka, dapatkah kamu minum dari cawan penderitaan ini? Inilah destiniku. Inilah akhir hidupku, inilah tujuan kedatanganku, yaitu untuk mati bagi engkau dan sahabat-sahabatmu. Tujuan kedatanganku adalah untuk mati. Dapatkah kamu juga mengalami itu, merasakan itu? Dapatkah engkau dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Baptisan di sini bukan bicara tentang dicemplungkan ke dalam air saja, tapi bicara tentang metafora penderitaan, ungkapan tentang penderitaan. Dapatkah engkau mengalaminya? Tadi pagi saya sampaikan itu. Terkadang kita berpikir penderitaan kita sudah begitu hebat. Itu sebabnya banyak orang tidak mengerti kenapa Kristus itu harus datang mengambil rupa seorang manusia taat sampai mati. Kenapa? Karena kalau dia tidak datang ke dalam manusia, dia tidak akan mengerti perasaanmu dan perasaanku. Dia tidak mengerti apa yang kau alami dan apa yang aku alami. Dapatkah engkau menderita? Yesus bertanya kepada mereka. Kadang-kadang kita berpikir kita sudah paling menderita dalam dunia ini kan. Oh, aku menderita, gak ada yang tahu. Tuhan juga gak peduli. Dia tahu. Haleluya. Dia tahu, saudara. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia ini. Penderitaan yang dia alami, firman Tuhan mencatat pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani itu, bahkan peluhnya sampai mengeluarkan darah. Saya percaya belum ada di sini kita yang peluhnya sampai mengeluarkan darah. Pernah Pak Syotang yang paling tua di antara kita di sini, pernahkah berdoa atau mengalami keadaan sampai peluhnya mengeluarkan darah? Saya rasa belum. Pernah Pak Fitrianus pernah? Oh, gue pikir pernah. sorry, saya dengarnya pernah gitu. Puji Tuhan dia nggak pernah, saudara. Kalau dia pernah, aduh, berhenti saya khotbah, saudara. Nggak tahu lagi mau bilang apa. Haleluya. Dia mengerti penderitaanmu. Dia mengerti masalah yang kau alami. Sehingga gak ada orang yang bisa bilang, kau gak tahu Tuhan rasa malu yang kulewati. Engkau gak tahu bagaimana malunya situasi ini. Engkau tidak tahu bagaimana keluargaku harus melewati situasi ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Sehari sebelumnya orang memuji dia, katakan Hosana anak Daud. Hari yang berikutnya orang yang sama, yang berteriak Hosana anak Daud, katakan salibkan dia, salibkan dia. Ada yang meludahi dia, ada yang menampar pipinya. Ada yang menendang dia, ada yang mencambuk dia, ada yang menghina dia dengan cacian dan makian. Dia tahu semua penderitaan itu. Itu sebabnya dia bertanya, dapatkah kamu melewati ini? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Dan memang Yesus sedang bicara tentang apa yang akan terjadi kepada Yakobus dan Yohanes ini. Haleluya. Sejarah mencatat bagaimana Yakobus bahkan dalam Kisah Para Rasul sudah menjadi martir. Dia mati di situ. Haleluya. Yohanes yang lanjut sampai usia yang lebih tua, dia pernah mau dibakar hidup-hidup. Lalu tidak berhasil, apa yang terjadi? Dia akhirnya disingkirkan ke Pulau Patmos. Mereka melewati penderitaan yang Yesus lewati.
Mereka mengalami setiap penderitaan yang Yesus sampaikan itu. Dan memang mereka meminum anggur dari cawan itu. Mereka mengalami penderitaan itu. Itu yang Yesus katakan di sini. Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Loh, kenapa Yesus tidak berhak? Karena itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Haleluya. Tuhan tahu siapa yang berhak untuk menerima itu. Belum keputusannya sekarang ini Yakobus. Belum keputusannya sekarang ini hai Yohanes. Nanti, karena itu sudah dipersiapkan. Orang-orang yang duduk di sebelah kananku, orang-orang yang akan memerintah bersamaku adalah orang-orang yang mau mati bagiku. Haleluya. Orang-orang yang jubah putihnya dibasuh dengan darah mereka. Para martir itu. Kita sudah belajar kitab Wahyu. Dan Anda pasti mengerti apa yang saya katakan ini. Orang-orang yang mati karena nama Yesus itu, merekalah yang akan duduk dalam kumpulan orang-orang yang ikut menghakimi dunia pada akhir zaman itu nanti. Merekalah yang akan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus pada hari itu nanti. Itu sebabnya murid-murid marah, firman Tuhan katakan di ayat 41. Mereka marah kepada Yakobus dan kepada Yohanes. Haleluya. Tapi Yesus memanggil mereka. Yesus bilang sini dulu. Jangan ribut lah, jangan ribut. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Anda boleh baca ayat 42 sampai 45. Ada 3 prinsip kepemimpinan yang Yesus berikan di sini kepada kita. Saya sudah melayani di banyak negara-negara yang miskin di dunia. Kalau saya bilang miskin, betul-betul miskin, saudara. Saya masuk dari rumah ke rumah yang gedung yang dindingnya terbuat dari tanah, yang ukurannya hanya sebesar ini 2 kali 3 meter. Saya duduk dengan mereka. Saya tahu betapa susahnya mereka. Saya tahu negara-negara yang begitu kaya, tapi hidup dalam kesusahan. Saya berada di Afrika, satu hari saya selesai pelayanan. Ada seorang datang memberikan 1 bungkus koran kotor kepada saya. Dia bilang, "Pastor, ini untuk kamu." Saya buka. Saya terkejut karena di dalamnya ada batu-batu yang cukup besar berharga. Warna merah, warna hijau, ada beberapa warna yang dia berikan. Kotor. Hanya kepingan-kepingan sebesar ini. Saya ketakutan, saudara, karena saya tahu itu batu berharga. Saya bertanya kepada dia, "Kamu dapat dari mana?" Saya pikir dia curi punya orang. Karena ini memang orang susah sekali. Kemarin saya doakan dia karena kakinya korengan semuanya. Anda berdiri di dekat dia pun baunya luar biasa. Karena apa? Kakinya udah berlalat. Kami doakan dia. Dan kemudian besoknya dia bungkuskan itu bagi saya. Saya bilang, "Apa ini?" Dia bilang, inilah yang selama ini kami ambil dari tanah kami. Hah? Loh, ini kan batu berharga, saya bilang. Dia bilang, "Ayah, bagi kalian," katanya. "Bagi kami di sini harganya cuma 50.000 paling-paling ini." Lah, saya panggil pendetanya. Saya bilang, "Pastor, ini tanggung jawabmu. Ini tanggung jawabmu," saya bilang. "Tugasmu kumpulkan semua ini, jual di kota." Karena di situ ada tengkulak-tengkulaknya namanya itu. Yang suka ambil barang-barang, kumpulin tengkulak ya. Tengkulak itu beli dari mereka 50.000. Dia jual ke ibu kota di Lusaka di Zambia. Dia jual udah 500.000. Orang di sini yang gali hanya dapat 50.000. Tapi dia bisa jual 500.000. Dan saya tahu dari Lusaka mereka jual ke Afrika Selatan jadi 5 juta. Atau mungkin jadi 50 juta. Kita nggak tahu. Atau mungkin jadi 500 juta. Saudara lihat kenapa manusia hidup dalam kemiskinan. Karena ada orang-orang ini yang disebut firman Tuhan. Pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi.
dengan tangan besi karena mereka tidak mau rakyatnya berhasil. Anda boleh melihat ini terjadi di beberapa negara-negara komunis dulu. Tidak ada satupun yang boleh lebih dari yang lain. Itu sebabnya namanya komunis. Sistem komun, sistem bersama. Tidak ada yang boleh punya mobil kalau yang lain belum punya mobil. Tidak ada yang boleh punya rumah kalau yang lain belum punya rumah. Karena sistemnya bersama-sama. Tapi tujuannya, okelah rakyat seperti itu. Tapi pemimpin hidup dengan hidup yang sangat mewah. Tetap tidak adil. Ini yang disebut firman Tuhan. Pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalan kuasanya dengan keras atas mereka. Pembesar-pembesar suka hati buat peraturan. Inilah pemerintah bangsa-bangsa. Undang-undang dasar katakan kebebasan beragama. Baru kemarin. Di Sintang ada sekelompok orang yang menutup rumah ibadah agama lain. Padahal masih satu agama, hanya alirannya yang berbeda. Kenapa? Karena pemerintahnya juga mendukung. Ini yang dikatakan firman Tuhan, pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Karena apa? Mereka mau orang tunduk pada mereka. Mereka mau tidak ada yang memberontak, melawan mereka, tidak boleh bersuara. Di saat-saat seperti itu, hak ajasi hilang, HAM gak muncul. Sem gak nampak, Yafet juga hilang. Kan 3, Sem, Ham, dan Yafet. Jangan bingung, saya mau ngetes saudara sadar nggak? Mana tahu udah ngantuk ya kan? Kadang-kadang kan ada apa-apa sedikit, presiden bicara gini sedikit, Ham muncul. Wah mak, kepingin aku jumpa sama Ham ini sekali-sekali. Nggak tahu, nggak pernah nampak mukanya. Iya kan? Kalau gini-gini Ham nggak nampak, Yafet hilang, Sem juga nggak ketemu di mana. Nggak ada yang menyuarakan mereka. Di Afghanistan begitu banyak orang Kristen teraniaya. Begitu banyak orang teraniaya. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Pada waktu ada satu orang homoseksual dilarang, dinyatakan salah oleh gereja. Satu dunia ribut. Karena apa? Mereka mau jalankan apa yang menguntungkan bagi mereka. Hanya itu saja. Apalagi sekarang udah mau dekat pilkada kan. Yang mau masuk kedua kali, dia nggak akan berani protes yang gitu-gitu. Kenapa? Nanti aku calonkan lagi kedua, dipikirnya aku sama dengan orang itu. Dipikirnya aku pendukung orang itu. Lebih baik aku nggak usah terima. Lebih baik aku pura-pura nggak tahu. Lebih baik aku mendukung kepada yang lebih mayoritas. Kenapa? Hanya mau cari suara. Hati-hati. Hati-hati. Bentar lagi gereja pun udah banyak ini caleg-caleg yang masuk ini. Caleg, calon bupati, calon wali kota, calon apa lagi nih? Gubernur, ini udah mau masuk ini, sudah mulai panas ini politiknya. Hati-hati, jangan mau terbeli uang. Haleluya. Jangan mau menentukan nasib bangsamu 4 tahun, 5 tahun ke depan dengan 100.000, 200.000, 500.000. Engkau menjadi salah satu orang yang merusak bangsa ini. Jangan mengizinkan orang-orang seperti itu memerintah. Haleluya. Yesus katakan tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Servanthood leadership. Kepemimpinan yang berhati hamba. Ini yang pertama yang Yesus katakan. Dia memberikan perbandingan bagaimana kepemimpinan surgawi dengan kepemimpinan duniawi. Kepemimpinan duniawi dia bekerja, dia memerintah, dia memutuskan dengan tangan besi. Tidak ada demokrasi di dalamnya. Yang ada democracy. Not democration. Tapi demokrasi. Ya kan? Demo gila-gilaan. Ada apa-apa demo, ada apa-apa demo. Itu bukan demokrasi, saudara. Demokrasi bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi hamba.
Kalau engkau menjadi terbesar, jadilah hamba. Saya senang belajar kepemimpinan. Saya belajar kepemimpinan hampir 1 bulan di Hawaii, bersama Haggai Institute. Saya senang mengikuti beberapa pengajaran-pengajaran, bahkan orang-orang yang bukan Kristen kadang-kadang saya ikutin juga. Tapi waktu saya ikutin mereka, saya kaget. Kenapa? Ternyata metode-metode yang mereka pakai berasal dari Alkitab. Iya kan? Anda lihat sekarang ini perhatikan apa yang dilakukan Google, apa yang dilakukan oleh media sosial besar-besar ini, perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia sekarang ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka turun, pemimpin bekerja, pemimpin ikut bersama-sama. Kenapa? Sudah enggak zamannya memerintah dengan tangan besi, kata mereka. Kenapa? Semua orang bisa melihat. Semua mata bisa melihat karena setiap orang, bahkan dalam ruangan ini, Anda lihat kita sekarang live streaming dari Facebook. Anda bisa bergabung di Facebook ini, lalu kemudian Anda bisa pakai handphone Anda dan syuting semua yang ada di sini. Setiap kita bisa lakukan itu. Karena itu setiap pemimpin sekarang, kalaupun motivasinya kurang baik, pada waktu di hadapan media, pada waktu di hadapan kamera dan sebagainya, mereka akan coba menunjukkan mereka humble, mereka sederhana, mereka adalah filantropis, orang yang gemar membantu, gemar memberi. Betul kan? Kita tahu ada beberapa orang yang filantropis katanya, senang membantu. Padahal yang dia bantu bukan dari uang dia sendiri. Cobalah pikir-pikir. Kita pakai internet. Ya kan? Dia punya semua. Anda nonton YouTube, dia dapat uang. Lalu kemudian Anda akses Facebook, dia dapat uang, dia makin kaya. Anda habis pulsa terus. Ribut sama mama, bapak terus. Kenapa? Baru semalam kau beli pulsa, hari ini udah habis. Apa yang kau buat? Belajarnya aku padahal nonton YouTube. Ya kan? Kalau Anda pakai Zoom pasti pulsa Anda nggak banyak habis. Tapi kalau Anda banyak nonton YouTube, pulsa pasti habis dengan cepat. Dan mereka itu adalah orang-orang yang rajin membantu Afrika. Orang-orang yang rajin membantu daerah-daerah kumuh. Wah, rajin. Gak apa-apa lah Anda kontribusi kok untuk mereka. Kita juga bantu mereka kok kan. Kita beli pulsa kan bantu mereka membantu orang miskin. Tapi saudara tahukah Anda? Karena ternyata bukan uang pulsa Anda yang dibeli. Dia punya yayasan lagi di sana. Yayasannya sebulan sekali cari dana dari orang kaya lain. Jadi bukan uang pulsa kita rupanya. Uang bantuan orang lain lagi dari yang masuk ke yayasan ini. Itulah yang dibagi-bagi. Tapi dunia heboh memberikan penghargaan Nobel. Memberikan penghargaan sosial, entrepreneurship dan sebagainya. Inilah dunia. Itu sebabnya kepemimpinan hati hamba yang diberikan Yesus itu berbeda. Amin. Yesus bilang apa? Tunjukkan. Kalau engkau punya hati hamba itu tidak cari keuntungan dari orang lain. Dia melayani dan melayani dan melayani. Dia ditipu, biarkan dia akan terus melayani. Dia disakiti, dia tidak peduli, dia terus melayani. Mother Teresa katakan apa? Aku menemukan satu pertentangan bahwa ketika aku mengampuni dan terus mengampuni, maka tidak ada lagi rasa sakit di dalamnya. Haleluya. Tidak ada lagi rasa sakit lagi di dalamnya. Karena apa? Pada saat aku disakiti aku ampuni. Saat aku disakiti aku mengampuni. Pada saat aku disakiti aku mengampuni, aku terima. Akhirnya yang sisa bukan lagi rasa sakit, tapi kasih yang semakin melimpah. Haleluya. Itulah kepemimpinan berhati hamba. Disakiti, bangkit lagi. Terluka, bangkit lagi. Engkau ditendang, dijatuhkan, bangkit lagi. Jangan pernah diam. Apapun yang sedang Anda hadapi adalah ujian untuk membawa engkau naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, Yesus katakan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.
Ini kepemimpinan kedua yang Yesus katakan. Kepemimpinan dengan cara yang tidak populer atau unpopulis namanya sekarang ini. Enggak populer. Yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan itu biasanya enggak dikenal orang. Kalau Bapak enggak buat gini, enggak upload di Facebook, gimana Bapak terkenal? Kan gitu kan? Orang banyak yang bilang sama saya, kalau pelayanannya enggak diekspos, gimana terkenal? Ada yang pernah bilang sama saya, kalau gereja ini enggak punya pelang merek di depan, kayak mana orang kenal? Saya selalu katakan satu hal. Kami meninggikan nama Yesus. Dan firman Tuhan berkata, bila ia ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka dia pasti menarik orang datang kepadanya. Haleluya. Bukan soal pelang. Sekarang tadi pagi saya bilang begitu banyak pelang merek gereja besar-besar di tengah kota. Tapi gerejanya tutup. Untuk apa pelang itu? Untuk apa pelang itu? Lebih baik kita tidak punya pelang, tapi kita tetap memberitakan nama Yesus. Haleluya. Bahkan online pun kadang gak ada. Kadang-kadang kebijakan yang kita buat sebagai pemimpin Kristen, pemimpin rohani, memang tidak populis. Orang gak lihat ini sebagai kebijakan yang aman, yang baik. Tapi Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hamba untuk semuanya. Gak enak kan? Wah, mau jadi pemimpin kok. Mau duduk sebelah kanan dan kiri Yesus. Sekarang disuruh jadi hamba. Kok gitu ini Tuhan ini? Aneh. Dia tunjukkan itu. Dia tunjukkan itu. Dia praktekkan itu. Dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Saudara ingat itu? Menjelang dia menuju ke kayu salib itu. Dia datang kepada murid-muridnya. Dia ambil air. Lalu dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Petrus terkejut. Petrus bilang, ya Tuhan, kenapa engkau mencuci kakiku? Masa engkau guruku mencuci kakiku? Yesus bilang, kalau aku tidak mencuci kakimu maka engkau akan tetap kotor. Ingat Petrus bilang apa? Kalau gitu jangan cuma kakiku lah Tuhan, semua badanku aja lah. Ini kadang orang gak tahu diri juga kan. Yesus bilang kalau kau sudah mandi, kau gak perlu lagi air ini. Tapi apa yang Yesus tunjukkan, aku melakukan ini supaya engkau mengerti inilah dia kepemimpinan yang kumaksud. Anda dianiaya orang, Anda disakiti orang, Anda dilukai orang, ampuni dia. 70 kali, 7 kali kata firman Tuhan. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali? 7 kali kah? Wis, ini dia udah ngitung ini. Kau udah 3 kali buat salah sama aku, kutunggu 4 lagi. Paten kan? Kutunggu 4 lagi katanya. Satu-satu dihitungnya ini saudara. Dia datang sama Yesus, ini udah yang ke-6 ini. Udah yang ke-6. Dia tinggal nunggu Yesus bilang, ya Petrus 7 kali cukup. Dia datang dengan bangganya, Tuhan, kalau ada orang bersalah kepadaku, berapa kali aku harus ampuni dia? 7 kali kah? Yesus tahu maksudnya Petrus itu. Yesus katakan Petrus bukan 7 kali. Tapi 70 kali, 7 kali. Petrus ngitungnya pun gak bisa pasti. Dia pasti gak tahu 490 itu hasilnya. Petrus bingung. Kayaknya aku baca-baca dulu, aku dengar-dengar dulu perjanjian lama bilang 7 kali cukup. Kok sekarang kau tambah jadi 490 kali? Gila kali lah ini. Siapa orang yang bisa salah 490 kali? Dan kayak mana aku ngitungnya? Ya kan? Paling buat daftar di dinding lah. Octavianus, hari ini salah 1 kali. Besok salah 2 kali. Lusa salah 3 kali. Lusanya lagi salah 4 kali. Mungkin setelah 5, udah 5 kali Bapak ya. Kutunggu Bapak 485 kali lagi. Haleluya. Saudara, tujuannya apa?
Jangan hitung kesalahan orang lain. Amin. Kalau engkau mau melayani Yesus, hatimu harus siap mengampuni. Dalam kasih ada pengampunan. Dalam pengampunan ada belas kasih. Dalam belas kasih ada mujizat. Nantikanlah mujizatmu dalam kasih itu, pengampunan itu, belas kasih itu. Haleluya. Kalau Anda bilang Anda punya kasih, pasti Anda bisa mengampuni. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Kenapa kita mengampuni? Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni aku. Itu sebabnya aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Haleluya. Memang kadang-kadang yang kita bilang ini enggak populis. Ya. Kita bagi-bagi sembako, saya enggak pernah bilang semua orang tunjukkan di Facebook. Paling kemarin karena STT wajib tunjukkan PKM, persyaratan ban PT. Saya bilang itu urusan kalian lah. Ya. Itu sebabnya kita posting, mereka yang posting. Tapi tujuannya ada, berbeda. Tapi Yesus katakan kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Enggak populis. Saya sampaikan pada hari Jumat yang lalu, kita sedang butuh untuk Evan, Petra, dan Lia berangkat besok. Kalau Tuhan izinkan. 20 juta untuk charter pesawat dan beli makanan. Bisa saja saya kirim kepada yang lain. Bisa saja saya posting di Facebook, anak-anak kami mau berangkat butuh uang. Tapi artinya apa? Aku sedang bicara kepada Bapak lain yang ada dalam dunia, bukan Bapak yang ada di surga. Itu sebabnya saya katakan tidak. Kita beriman aja, saya bilang kepada Evan. Kita beriman. Kalau perlu, apa yang kalian punya, berkorban untuk itu. Kami udah coba jual. Kami jual termogan, kami jual entah apa-apa. Evan bilang belum laku. Saya bilang ya udah, bagaimana caranya? Tiba-tiba mereka udah, Pak besok kami berangkat. Ya saya bilang ya puji Tuhan. Memang gak populis, gak dikenal orang. Orang gak tahu William Carey itu ada pelayanan di Pegunungan Bintang sampai 15 alumni yang sudah kami kirim. Orang gak tahu, karena alumni-alumninya pun kadang-kadang ada yang gak ingat dengan kami. Udah sampai, udah berhasil lupa dengan kita. Iya kan? Nggak ingat saudara. Itu sebabnya kadang-kadang kebijakan sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Saya selalu katakan ya udahlah, kalau engkau sudah berbuat, lupakan itu. Jangan berharap ada orang datang kembali minta maaf, minta ampun dan kemudian berterima kasih. 10 orang kusta Yesus sembuhkan, cuma 1 yang kembali, itu pun orang Samaria. Haleluya. Itu sebabnya kalau Anda berbuat sesuatu, jangan harap orang lain membalasnya kepada Anda. Melayanilah terus. Layanilah terus. Walaupun terluka, walaupun sakit, walaupun kecewa, layanilah terus. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yang terakhir, Yesus katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang Yesus coba katakan di sini? Yesus katakan kalau seorang pemimpin tidak mau berkorban, maka dia tidak bisa menjadi pemimpin. Ini yang disebut dengan sacrificial leadership. Kepemimpinan yang rela berkorban. Sebelum ada apa-apa, keluar dari kocek sendiri. Keluar dari kantung sendiri. Nggak nunggu-nunggu orang yang memberkati kita. Nggak nunggu-nunggu orang yang tergerak. Sementara kita susah keluar sendiri dari kantong. Itulah kepemimpinan yang rela berkorban. Yesus katakan ini, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anda mau jadi pemimpin, Anda mau jadi orang besar, Anda mau jadi orang yang dipakai Tuhan, belajar berkorban. Karena kepemimpinan dan hidup kekristenan adalah hidup yang penuh dengan pengorbanan. Bapa di sorga sendiri mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati bagi engkau dan bagiku, supaya tidak seorang pun kita yang binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Sacrificial leadership.
Kepemimpinan yang rela berkorban. Haleluya. Berkorban. Berkorbanlah terlebih dahulu. Tidak ada keuntungan, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tidak akan ada. Kalau Anda mau mendapat kemuliaan satu hari nanti, berkorbanlah mulai sekarang ini. Kalau Anda mau mendapat pujian dari orang lain satu hari nanti, berkorbanlah mulai sekarang ini. Haleluya. Karena kalau Anda mendapat pujian dari sini, Bapamu di sorga juga akan memuji engkau. Dengan perbuatan yang baik itu, orang akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Itu sebabnya kalau Anda menginginkan sesuatu yang baik, belajarlah berkorban. Belajarlah berkorban. Mulai. Karena berkorban itu gak gampang. Ya kan? Namanya berkurban. Kurbannya apa? Roma 12 ayat 1, 2 kemarin kita udah bahas. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu sejati. Korbankan hidupmu. Berikan hidupmu. Berikan apa yang bisa Anda berikan. Untuk apa? Biar pekerjaan Tuhan berhasil. Biar apa yang lain yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu terjadi. Kalau Anda tidak siap berkorban, Anda tidak akan bisa melihat kemuliaan itu. Haleluya. Itu sebabnya Yesus katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jangan hanya mau dilayani. Jangan hanya mau dilayani. Tapi belajarlah melayani. Haleluya. Memang enak dilayani. Saya selalu kagum dengan presiden kita. Saya ingat satu kali pada waktu dia baru menjadi presiden, ajudannya datang memberikan payung kepadanya. Dia ambil payung itu dari tangan ajudannya dan dia berjalan sendiri dengan payung di tengah hujan. Saya kaget waktu itu. Wow, saya bilang. Baru kali ini ada presiden seperti itu di Indonesia. Presiden yang mau jalan sendiri. Presiden yang mau survei sendiri. Presiden yang mau datang melihat sendiri. Saya percaya inilah contoh karunia pelayanan yang Tuhan berikan. Yang kerjanya apa? Melayani, bukan dilayani. Tapi melayani. Haleluya. Belajarlah melayani. Karena saya percaya orang yang tahu melayani, dia pasti akan diangkat oleh Tuhan. Pasti diangkat oleh Tuhan. Kalau Anda mau cari pemimpin bagi daerah kita tahun-tahun depan, Anda ingin berdoa buat pemimpin negara kita, carilah pemimpin yang mulai sekarang track recordnya melayani. Melayani rakyat, dia berbuat untuk rakyatnya. Mulailah cari pemimpin yang seperti itu. Karena itu saya percaya pemimpin yang akan memberkati bangsa kita. Dan kalau Anda ingin jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang punya 3 kriteria ini. Yang punya hati sebagai hamba. Yang mungkin kebijakannya tidak populer. Tapi sangat berguna. Yang kemudian apa? Siap berkorban. Jadilah pemimpin yang punya 3 hal ini. 3 hal ini. Kalau 3 hal ini pada Anda, pasti Tuhan mengangkat saudara. Haleluya. Anda tidak perlu katakan Yesus, biarkan yang satu di kanan, yang satu di kiri. Gak perlu panggil mama Anda. Gak perlu panggil mama. Tuhan, biarkanlah anakku di kanan satu, di kiri satu. Gak perlu. Percayalah, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat perbuatanmu. Dan percayalah, Dia yang akan menempatkan engkau pada tempatnya yang paling engkau inginkan. Jalan saja. Jalan saja. Meskipun susah, meskipun berat. Tapi berjalanlah, karena kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Kalau engkau punya nilai kebenaran itu, saudaraku, engkau juga akan merasakan pengangkatan yang dari Tuhan. Sebab Tuhan yang mengangkat, bukan manusia. Tuhan yang mengangkat. Oh iya Pak, tapi ada satu pemimpinku yang susah kali, ditekannya terus. Gampang, dia pun bentar lagi bisa ditekan Tuhan kok. Dipencet Tuhan sekali, besok tombolnya udah off. Jangan takut dengan orang. Jangan takut dengan pemimpin Anda yang seperti tadi yang dibilang firman Tuhan. Oh karena gak satu agama aku diginikan, jangan takut. Kalau engkau berjalan dengan takut akan Tuhan, kapanpun Tuhan mau, Dia bisa angkat Anda.
Haleluya. Percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Kita akan menikmati perjamuan kudus pada malam ini. Persiapkan hati, tubuh dan pikiran saudara agar kita layak untuk dijamu oleh Tuhan di mejanya pada malam ini. Haleluya. Shandarabariandalabashika rabashika. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh belajar dari Engkau sendiri. Kami boleh belajar dari Kristus sendiri. Agar kami menerapkan 3 prinsip ini dalam hidup kami. Agar kami menerapkan kepemimpinan yang berhati hamba. Kalau Engkau berikan karunia kepemimpinan pada kami, agar kami melakukannya dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati. Walaupun tidak populer di kalangan orang lain, tapi biarkan itu menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Karena sebagai pemimpin kami harus berkorban, agar orang lain melihat Kristus dalam kami. Kami bersyukur karena Bapa di sorga berkorban bagi kami. Kami bersyukur karena pengorbanan yang besar itu. Hari ini kami diselamatkan. Karena itu Tuhan, kami juga mau mempersembahkan hidup kami untuk-Mu. Kami berikan hidup kami untuk-Mu. Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Hari ini biarlah tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kami. Dan darah Kristus menyatu dengan darah kami. Agar kami dikuduskan, ditebus dengan darah-Mu yang mahal itu. Bersyukur Tuhan. Darahnya tercurah karena kasih yang nyata. Dosaku disucikan di kayu salib Tuhanku. Darah-Mu tercurah, darahnya tercurah karena kasih yang nyata. Dosamu disucikan di kayu salib Tuhanku. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perhatikan nih saudaraku. Anda layak terima tubuh dan darah Kristus. Sebejat apapun, sekotor apapun, seberapapun engkau merasa engkau tidak layak, kalau engkau datang minta pengampunan Tuhan, engkau berhak menerima tubuh dan darah Kristus. Satu-satu yang membuat engkau tidak layak adalah pada waktu engkau makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Pada waktu engkau makan dan minum tanpa mengakui penderitaan Kristus, itu membuat Anda tidak layak. Karena itu firman Tuhan katakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum
bersama-sama dengan dunia. Aku mau jadi roti. Saya mengundang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang di tangan saudara melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah, tercabik-cabik untuk pengampunan dosamu. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara, anggur yang ada di cawan ini melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosamu? Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur buat tubuh dan darah yang sudah Engkau terima. Oh haleluya. Shandanama yara laba shandaraba skuryanta. Shandaraba yara laba soyara laba shik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh yang tercabik-cabik itu. Terima kasih buat darah yang tercurah bagi kami. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran. Oh rabas shanda rabas koryanta. Sungguh heran darahnya Yesus. Menyucikan engkau dari dosa, melepaskan engkau dari segala susah, semua sakit penyakit dihantarkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Haleluya. Segala susah, darahnya tebus saya. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit itu. Anda yang punya masalah dengan tubuhmu, letakkan tanganmu di tubuh. Letakkan tangan. Karena firman-Nya berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Engkau adalah orang percaya. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit itu. Karena Dia berkata, jika engkau meletakkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Di dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang berada dalam situasi yang berat, yang sulit, perkatakan imanmu, ucapkan itu. Lepaskan kutuk kemiskinan, lepaskan kutuk kemelaratan, lepaskan kutuk-kutuk nenek moyang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shanda raba 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 yala laba shik.
Oh Rabashanda Rabas Koryanda Labashika, aku perintahkan kepada engkau sakit penyakit, tinggalkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarkan mujizat Tuhan terjadi malam ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhanmu dengan iman. Dengan iman dalam nama Yesus. Oh haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada. Percaya. Dengan iman katakan bersama-sama, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Kalau engkau berkeinginan, kalau engkau berkehendak, pasti terjadi. Dan engkau berkehendak agar tidak seorang pun kami yang menderita, karena engkau sudah menderita bagi kami, dan oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Sungguh ku percaya. Mari percaya. Terima mujizatmu dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Receive your miracle. Receive your healing. Receive your breakthrough. Terima terobosan baru dalam hidup. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Mujizat masih ada bagiku. Kau sudah capek kemana-mana. Mujizat masih ada bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan mengikuti Engkau seumur hidup, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup. Shandarabaya lalalala. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima mujizat-Mu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan-Mu dalam nama Yesus. Terima apa yang kau doakan di dalam nama Yesus. Karena jikalau apa yang kau minta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Dia sudah mengabulkan permintaan. Percaya, percaya. Sekalipun kau lewati lembah kekelaman, tapi kalau Tuhan adalah gembalamu, maka tidak akan ada kekurangan.
berbuat janji di hadapan Tuhan. Aku pun akan diam dalam rumahmu seumur hidupku. Aku pun akan setia padamu seumur hidupku. Aku pun akan setia melayanimu seumur hidupku. Maka janji, kebajikan, kemurahan akan mengikuti engkau terjadi dalam hidupmu. Percaya dengan iman, katakan sekali lagi. Aku percaya. Firman Tuhan yang memberkati kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai dia lebih lagi Bapa yang baik. Bahkan biarkan setiap firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur. Dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan saat sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Bahkan Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang datang beribadah pada malam hari ini. Tuhan berkati pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan studi kami. Bahkan Tuhan apapun yang menjadi usaha kami, biarkan Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Berapa banyak yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi pelaku
mengaku akan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita semakin terus berdoa biar Bapak Gembala semakin dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami menyambut saudara dengan penuh sukacita dengan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim musik pada hari ini. Biar kita sama-sama berdoa, tim musik di tempat ini semakin dipakai Tuhan juga lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Pengumuman kita dalam sepekan minggu ini, menara doa setiap hari Jumat pukul 7 malam sampai dengan selesai, dan ibadah pemuda-pemudi di tempat ini pukul 7 malam sampai dengan selesai pada hari Sabtu, dan ibadah raya gelombang pertama pukul 10 pagi sampai dengan selesai, dan ibadah raya gelombang kedua pukul 6 sore sampai dengan selesai. Kita terus berdoa, kita terus tetap menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol kesehatan, biar kita semua tetap kuat di dalam Tuhan dan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kekasih Tuhan, terimalah berkat besar dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun kata saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau istrimu diberkati Tuhan, suamimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil dan berlipat kali ganda. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu dan kemanapun engkau pergi. Penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediamanmu. Karena hatimu yang melekat kepadanya. Engkau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persepuluhan persembahan khusus. Dihalaunya belalang pelahap, belalang pengerik, dan sakit penyakit daripadamu dan keluargamu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam bagi kita.